Kalau memang itu terjadi misalnya ya, saya udah ingetin Pak Erik, kalau misalnya Bang, kalau akhirnya nanti lawan Australia lu kalah, lawan Bahrain lu kalah, siap-siap deh di stadion dengar Sintayong. Katanya nggak boleh balik lagi. Saya tidak pernah lupa bagaimana gol pertama itu terjadi. Ada sesuatu yang aneh. Tapi saya tidak bisa bicara karena tidak ada data yang konkret bisa saya lakukan. Kalau kami tak main Pak Andi katanya, macam mana kami bisa menang sama Indonesia pada waktu? Sepertinya tidak akan ada lagi pelatih timnas yang benar-benar diulukan layaknya seorang Sintayong. Tentunya ini bagi supporter timnas Indonesia ya. Mungkin dulu seorang Gus Hiding bisa diulukan oleh rakyat Korea Selatan. Sekarang Sintayong, orang Korea Selatan itu diulukan oleh bangsa Indonesia. Tanpa mengecilkan peran seorang Kluivert ataupun timnas kita semuanya ya. Tapi kepergian beliau ini tentunya masih menimbulkan rasa sakit hati dan patah hati. Karena memang ada yang tidak wajar. Entah alasan teknis apapun, tentunya itu membuat kita bertanya-tanya, mengapa demikian? Ditambah ada klarifikasi lagi. Tapi yang paling mengerikan adalah ketika tokoh ini muncul. Tokoh yang benar-benar menjadi public enemy, musuh, supporter timnas kita, supporter sepak bola Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia, yaitu seorang Nurdin Halid. Seharusnya tokoh ini tidak ada di tempat ini. Yuk kita bahas. Jangan lupa komentar ya. Ngomongin strategi sebelumnya, ini jadi menarik. Kenapa? Pelatih timnas bukan kayak pelatih klub yang ketemu pemainnya tiap hari. Enggak. Cuman ketemu pada waktu international break. Dan international break terdekat nanti karena kalender FIFA ya. Pemain banyak main di Eropa adalah Maret minggu ketiga, 2-3 hari sebelum bertanding. Nah, pertanyaannya adalah dalam waktu 2-3 hari bertanding itu, seberapa cepat bisa akulturasi untuk masalah soal taktikal, soal strategi, dan lain sebagainya. Apakah, kalau saya sih nggak sepakat bahwa pemain itu bisa dengan sendirinya ngobrol sendiri, pakai taktik seperti Pak Nurdin tadi bilang. Nggak bisa kayak gitu Pak, menurut saya. Kenapa? Izin Pak. Bukan pemain yang bisa taktik sendiri, bukan. Pelatih sebelum pertandingan itu dia melakukan manajer meeting zaman saya dulu. Betul. Nah, untuk menyampaikan kepada pemain ini nanti melawan tim ini pola kita begini. Benar Pak. Itu dijelaskan. Betul. Setelah itu baru dia susun pemainnya. Betul. Ini kamu di sini, kamu di sini. Tapi cuman kan kalau tadi menurut Pak Nurdin adalah ketika lawan Arab misalnya itu taktik pemain gitu. Bukan, begini. Yang kita dengar bahwa ketika melawan Arab Saudi itu bukan strateginya Sintayong. Pemain berkumpul sendiri, strateginya bahkan kita menurut informasi ya, Sintayong dilarang masuk bertemu mereka. Itu yang kita dengar. Kenapa dilarang masuk? Karena pemain-pemain kita tidak mau mengikuti strategi atas itu yang kita dengar ya. Karena masalah komunikasi ada. Bukan masalah taktik dan strategi. Nah, cuman kayak gini Pak Nurdin, kalau misalnya pemain bisa ngomongin taktik sendiri, pelatih buat apa lagi kalau gitu? Ya, tapi menarik. Tapi faktanya PSSI menang, tim nasional kita menang 2-0. Iya, betul. Yang kebetulan cetak bola ada pemain Indonesia, bukan terusasi. Ini waktu. Maksudnya itu menurut saya, Pak Nurdin mungkin jasanya Coach Sintayong di saat lawan Arab Saudi tidak ada. Iya, itu yang saya pertanyakan. Sehingga pada waktu itu menang. Nah, ini betul kan? Saya rasa logika yang terlalu sederhana diambil pada waktu menang ini karena pemain, pada waktu kalah gara pelatih, kan kita nggak bisa gitu dong. Kan juga begitu. Bagaimanapun Pak, yang yang punya responsibility sama authority itu tetap pelatih, menang karena pelatih. Setuju. Tetapi boleh diterapkan menurut yang kita dengar ya, ketika melawan itu Australia, melawan Jepang, itu pemain-pemain kita tidak setuju dengan taktik itu. Nah, waktu lawan Bahrain, waktu lawan waktu lawan China, itu ruang ganti. Itu yang kita dengar itu. Nah, sehingga waktu lawan Saudi, pemain itu berkumpul, tidak boleh Sintayong ada di mereka. Menyusun dia mau bermain dengan gaya mereka. Dan kita menang 2-0. Tetap saja pelatih bertanggung jawab, berarti mereka yang Ini menarik nih. Jadi Pak Nurdin mendengar itu ya. Ketika ada pemain-pemain ini, dia nggak mau ngikutin taktiknya Sintayong, dan Sintayong waktu itu mungkin diblok, saya nggak tahu bahasanya apa. Menang 2 kali. Arab Saudi sama? Arab Saudi ya, waktu Arab Saudi. Oke. Tapi ketika dipaksakan Sintayong masuk, lalu kemudian maksakan taktiknya, pemain kemudian tidak menerima, itulah kekalahan kita. Faktanya lawan Australia, kita dibombardir. Kanan yang tadi Bung Andri mengatakan masuk bola Australia karena bertahan total. Belum tentu kesalahan pemain. Karena digempur terus, bisa saja dia berbuat salah. Tapi bukan karena kualitas yang rendah sebagai seorang pertahanan kemudian gol tercipta. Boleh ngomong. Itu karena Sorry Bang. Bentar aja Bang, sorry. Gini, memang kalau kita suka ngikutin bola dari dulu kita tahu bahwa kadang-kadang ada istilah pelatih lost the dressing room. Memang ya pelatih sama pemain itu udah nggak ngobrol, emang ada itu kejadian kayak gitu. Tapi kalau kita mau lihat sebenarnya, saya lagi-lagi nggak bisa kita bilang bahwa
kita kadang-kadang suka mengecilkan arti pelatih atau manajer bola gitu. Seolah-olah contoh misalnya, ini mah pemain siapapun jago, pelatihnya siapa aja. Jadi nggak juga. Argentina udah 2014. Itu lebih canggih skuadnya daripada pas jadi juara dunia. Pelatihnya siapa? Namanya Diego Maradona. Pemain hebat. Taktiknya acak adut. Nggak kemana-mana itu tim. Gitu. Jadi kalau menurut saya, kita harus fair juga Pak ngelihatnya Pak. Pelatih sama pemain itu sama ada dua elemen yang saling bersinergi. Jadi menurut saya, ini nih, saya mau menengahi nih. Bukan kamu tengah Bung Andre, ini bentar, pengamatan. sebentar. Jadi gini, Prof. ini sebuah pengalaman Prof. sebelum Bung Andre, sebentar, dengar. Ya. Sebuah Karena pengalaman. senior saya kalah dikit. Saya waktu ketua bidang tim nasional, saya bawa Indonesia Piala Asia di Lebanon 2001. Bawa belur kita. Dari situ harus lanjut ke Piala AFF di Thailand. Pelatih yang sama, ketika di Thailand, itu saya akan mundur ke tim nasional kalau di sini bawa belur. Saya katakan itu. Saya merangkap sebagai manajer tim. Saya hentikan pelatih di tengah pertandingan berlangsung. Kenapa? Ada dinamika. Pemain menghadap sama saya sebelum pertandingan besoknya, dan itu penentuan. Mengatakan ini dinamika seperti yang dikatakan oleh Pak Erik, ada dinamika yang tinggi. Salah satu dinamika adalah bahwa kami tidak cocok dengan strategi dan taktik pelatih. Saya tanya, itu 7 pemain. Boleh tanya Aji Santoso masih ada tuh. Itu masih ada tuh. Kurniawan masih ada tuh ya. Terus Bima Sakti masih ada itu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan harapan kami, tidak sesuai dengan karakter kami. Padahal itu pelatihnya udah Indonesia. Saya panggil pelatihnya. Ini kenapa begini? Jadi gini, kamu istirahat saja. Pertandingan besok tidak selesai, saya tidak pecat, tapi kamu istirahat. Pemain katakan begini, lebih baik Pak Nuri jadi pelatih daripada pelatih yang ada. Karena dinamika. Maka saya bersama pemain menyusun strategi pertandingan. Alhamdulillah kita bisa sampai ke final. Yang tadinya tidak mungkin masuk final. Kalau itu karena pemain tidak cocok, itu dinamika. Jadi tidak semua itu kalau tidak sinkron atau taktik dan strategi yang diterapkan oleh pelatih dengan pemain. Maka ketika saya itu baik waktu manajer PSM maupun ketua PSSI, saya tidak pernah intervensi pelatih. Tapi pelatih, karena saya ngerti bola, kepertanggungjawaban taktik strategi kepada saya baru dengan pemain. Saya diskusi. Nah, itu salah satu pengalaman, Bu Zihan. Tapi kalau boleh saya tambahin, Pak Nurdin, mungkin ini juga pernah punya kejadian ketika pemain Manchester United salah satunya, enggak salah satunya, ada beberapa yang kita pernah dengar lah cerita yang ketika memang ada pelatih yang dia tidak suka atau terlalu keras, itu bisa loh beberapa pemain membuat sebuah koalisi untuk menyuarakan kepada manajemen, saya nggak suka, pelatihnya nggak cocok. Itu kan bisa begitu. Berarti kan bukan berarti karena strateginya doang. Nah, berarti kalau karena ada masalah dinamika, personal. tergantung situasi. Kalau waktu yang saya alami di Thailand, Piala AFF itu tahun 2000 itu adalah dinamika di mana dia nggak cocok. Ya berarti bukan masalah tentang kualitas pelatihnya yang tidak bisa memberikan strategi yang terbaik dong. Ini Sintayong lebih itu kepada bukan, komunikasi dong. Betul. Sintayong ini bukan karena tidak berkualitas, tidak berlatih di Korea, pembawa Korea masuk semifinal itu berprestasi. Kurang apa prestasinya Roberto Mancini? Tapi dipecat di Arab Saudi. Jadi berarti lebih kepada respect dan yang nggak respect. Pelatih yang mendapatkan respect pasti di locker room pasti Korea akan jauh lebih semifinal apa? dihormati. Waktu Piala Dunia kan? Siapa? Bawa ke Piala Dunia maksudnya. Oh iya Piala Dunia maksudnya. Iya, tapi ke semifinal enggak. Nurdin Halid muncul ke permukaan. Memang dia lolos ya di Senayan waktu Pilkada kemarin DPR 2024. Nggak ngerti ya bangsa ini kok bisa mantan narapidana seperti ini bisa masih lolos ke Senayan. Sekarang dia muncul lagi. Nah ini jadi masalah. Oke kita lihat dulu ya profil beliau. Ini memang dulu mungkin sebelum dia jadi petinggi PSSI ini mungkin orang yang sangat cinta banget sama sepak bola. Kelihatan dia dari pernah di Pelita Bakri dan berprestasi di PSM Makassar yang itu mengantarkan dia dekat dengan pintu gerbang PSSI nantinya. Dan terbukti nanti 2004 ya kalau nggak salah 2003 dia jadi ketua PSSI saat itu sampai 2011. Nah yang masalahnya waktu sekitar 2005 itu dia ada tersangkut kasus impor gula dan dilanjut lagi nanti ada kasus minyak goreng juga ya. Kalau dia bilang mah dia nggak korup, tapi kebijakan dia itu membuat korup lah. Dia terlibat di situnya. Ya, tetap aja kan tindak pidana korupsi namanya Pak, gitu loh. Dan Anda itu ditahan 2 tahun nanti itu Pak Nurdin. Anehnya ya, waktu dia masih di penjara itu dia masih tetap bisa menjaga PSSI itu dalam genggaman dia. Masih tetap memerintah. Nah itu kan supporter jadi marah di situ. Terus ketika Munaslup lagi, ketika musyawarah lagi untuk pemilihan ketua 2007, beliau tuh mencalonkan dan menang di sini. Nah itu mulai gonjang-ganjing nih, mulai terjadi prahara segala macam, bla 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 bla. Bertahan dia. Ya intinya banyak kontroversi lah saat itu, walaupun sedikit kayak
teralihkan gara-gara kita ikut Piala Asia lah saat itu ya. Nah, kemudian mencalonkan lagi lah dia 2011, padahal masih banyak kontroversi. Yang paling mengerikan itu adalah 2010 itu ketika final Piala AFF di Malaysia yang penuh kontroversi itu, seperti kata Bung Andi Darussalam tadi. Ini kan banyak kejanggalan. Dia ketuanya waktu itu katanya, dan ada juga NB. Nah, NB ini siapa nanti akan aku sedikit bahas. Nah, kemudian lanjut lagi, itu mendekati locker room, bertemu dengan beberapa pemain. Nah, disinilah terjadi malapetaka itu, yang mana ketika kita di penyisihan sangat superior, tiba-tiba lawan Malaysia seperti ya sengaja berbuat yang konyol dan membuat kita jadi tidak juara Piala AFF 2010. Luka batin itu kan diingat terus ya sama rakyat kita, dan sehingga ketika dia mencalonkan lagi 2011 itu banyak yang protes. Yang konyolnya lagi itu sampai FIFA turun tangan ya, menyuruh membentuk komite lewat Pak Agung Gumelar kalau nggak salah. Kontroversinya luar biasa Nurdin ini sampai dia mengganti statuta FIFA saat itu. Dan itu kan protes semua kita. Akhirnya saat itu Andi Malarangger ketika itu jadi Menpora memberhentikan dia. Nah, sejak 2011 dan akhirnya yang jadi pemimpinnya adalah Johar Arifin, ya kan. Nah, nanti adalah IPL, adalah ISL. Muncullah nanti dua liga gitu saat itu. Kemudian ada lagi KSP, Komite pokoknya penyelamat sepak bola Indonesia, KSPI ya kalau atau apa saya lupa lah itu. Yang salah satu tokoh terkenal adalah Lanyala Mataliti. Nah, ini pokoknya ini kalau diperhatikan sebenarnya mereka ini masih CS semua nih dengan Nurdin gitu loh, termasuk NB ini. Dan itulah terus sampai nanti isu mafia bola terungkap tahun 2000 berapa saat itu. Itu terus sampai nanti mafia bola terungkap gara-gara sepak bola gajah. Keluarlah Bung Andi mengatakan ada kejanggalan di 2010 juga. Ya, intinya orang-orang ini belum muncul banget tapi masih bermain di belakang layar lah. Terus tibalah Pak Irwan Bule ya kalau nggak salah ya. Pak Irwan, mantan polisi, ya mungkin dia sedikit lebih disiplin atau bagaimana. Nah, pas Pak Erik itu jauh lebih stabil, nah Pak Erik membangunnya dengan baik sekali. Ketika itu Sintayong yang dari Pak Irwan itu dipertahankan, dan kita lihat hasilnya sampai sekarang itu seperti sebuah mahakarya yang luar biasa buat timnas kita. Yang jadi masalah adalah katanya, konon katanya termasuk juga kayak Bung Towel ini sangat tidak suka dengan seorang Sintayong gara-gara apa? Tanda petik katanya ya, ada yang bilang orang ini itu terlalu anti naturalisasi, atau ada yang bilang juga sebenarnya ada pemain titipan dari Liga Indonesia yang tidak bisa dibawa sama Coach Shin karena Coach Shin bilang itu tidak sesuai dengan kriteria yang dia inginkan. Ditambah Coach Shin juga kan berani memotong generasi gitu, langsung dari muda, dan lahirlah seorang Rizky Ridho, lahirlah Marcelino, lahirlah Arhan, lahirlah nanti Egy, Witan, dan lain-lain yang dipakai, plus nanti bergabung dengan pemain naturalisasi. Dan pemain naturalisasinya juga bukan sekedar pemain naturalisasi kayak zamannya Pak Nurdin, yang tentunya ini adalah standar dari seorang Sintayong secara kualitas ya. Nah, masalah itu kan baru ketahuan belakangan nih. Contoh yang korbannya itu kan kayak si Elkan Bagot tuh, termasuk juga ya pemain lokal kita, saya lupa namanya, yang sekarang main di Liga Malaysia ya. Itu juga kan ditendang juga karena tidak disiplin, karakter. Dan kelihatan permainan kita itu ketika fisiknya dikuatkan dengan mental yang sudah terbangun dengan baik, itu kita tuh tingkat kemenangannya tinggi, untuk comebacknya juga luar biasa, permainannya juga lebih atraktif. Ya walaupun tergantung dengan lawannya, kalau memang lawannya levelnya lebih tinggi dari kita, kebanyakan kita juga main defense ya. Kalau saya perhatikan demikian, tapi tetap dengan kedisiplinan dan karakter yang pantang menyerah. Nah, itu singkat cerita ya. Ketika zaman Pak Erik. Nah, kembali ini soal Nurdin ini baru muncul permukaan ketika keadaan demikian. Dan apakah ini sebuah strategi dari dia dan kawan-kawan? Kita juga nggak tahu, sehingga seorang Sintayong dipecat gara-gara apa? Mungkin pemicunya, sebab khususnya adalah ya kita perhatikan. Ya Piala AFF kita babak belur, walaupun pemain turun tuh U22. Oke, bisa jadi dengan segala polemiknya. Walaupun sebenarnya permainan juga lumayan sebenarnya ya. Kedua, ini kita harus lihat lagi sebab umumnya. Sebab umumnya itu panjang ya. Ya pertama kita lihat bagaimana seorang Coach Shin katanya tidak mau mengambil pemain yang dianggap dia tidak sesuai dengan kriteria. Nah, tanda petik ya, ada juga yang diselipkan pemain titipan di situ tapi nggak sesuai kriteria gitu. Nah, dia nggak ambil. Dan Coach Shin menurut saya juga nggak tahu sih itu pemain titipan atau enggak. Tapi yang penting dia standarnya sebuah kriteria pemain yang dia inginkan. Yang ketiga itu katanya dia berani memotong generasi. Ada pemain-pemain timnas senior juga yang merasa sakit hati. Mungkin kita nggak tahu ya, dan mengadu lah. Dan yang keempat ya tentunya karena dia banyak menggunakan pemain-pemain yang sesuai dengan dia inginkan, pemain-pemain yang
benar-benar berkualitas, terus ditambah naturalisasi. Nah, orang-orang yang punya kepentingan inilah yang merasa hal ini bisa jadi tanda bahaya untuk kenyamanan mereka. Kenyamanan dalam artian apa? Apakah mereka tidak menginginkan sepak bola Indonesia maju? Menurut saya mah iya. Karena yang lebih diinginkan adalah kayak semacam perjudian di sini. Ada mafia, skor segala macam. Kalau pemain-pemain tertentu itu yang sudah dititipkan itu bisa dimasukkan ke dalam coach ini, ya bisa jadi mereka juga sebagai aktor yang akan melakukan permainan judi itu. Mungkin ya di dalam tubuh timnas pada saat pertandingan atau bagaimana. Nah untungnya kan coach ini nggak demikian. Tapi kan jadi masalah buat mereka. Mengutip kata Bung Roci Putirai, kalau tim kita menang itu orang-orang itu nggak akan dapat uang. Tapi kalau tim kita kalah, mereka tuh bisa dapat uang atau bagaimana gitu. Apalagi kita kan bergainingnya makin tinggi nih gara-gara ya prestasi yang luar biasa dari seorang Sintayong membangunnya gitu. Dan akhirnya seorang Nurdin muncul ke permukaan, ini pasti sebagai tanda alarm bahaya bagi timnas kita. Seorang Nurdin Halid, seorang kontroversi, bisa dibilang dia seharusnya masuk dalam daftar hitam sepak bola Indonesia. Nah, kenapa dia dikasih panggung di TV 1, terus satu lagi ini, tanpa merendahkan keadaan dia sebelum dia berkasus ya. Itu oke, dia mungkin sangat all out buat timnas. Tapi setelah dia berkasus ini kelihatan sekali kan, ternyata ya semua itu adalah untuk ambisi dia. Mungkin untuk jadi pejabat kah atau apapun. Dan dia menunggangi sepak bola kita. Ditambah ketika dia menjabat pun dia ternyata melakukan korupsi di sini. Dan ini yang ternyata menjadi bahaya luar biasa bagi timnas kita nantinya. Pak Erik, saya tidak tahu apa kaitannya ini dengan Anda. Yang jelas saya tahu rekan Anda di Oxford, AB, itu punya hubungan darah dengan NB. Dan NB itu adalah wakil beliau di saat menjabat ketua PSSI. Dan waktu final Piala AFF pun tersebut juga nama NB ini, Pak, gitu loh. Semoga ya ini dugaan-dugaan yang sebenarnya masih penuh konspirasi, tapi sosok NB ini yang ada kaitannya dengan AB, dan AB itu dekat dengan Anda, Pak Erik. Jangan-jangan apakah ini yang mengendalikan keadaan ini sehingga seorang Sintayong akhirnya dipecat? Nah ini kita nggak tahu. Yang jelas ketika Nurdin Halid muncul ke permukaan, berarti bahaya itu sudah muncul. Pak Erik, bangsa ini menaruh kepercayaan besar pada Anda. Dan saya rasa ini tiket yang luar biasa buat Anda nanti di 2029. Terlepas bagaimanapun ya, Pak. Kalau memang kita lolos Piala Dunia, tentu itu mengharumkan nama Anda. Dan saya tidak tahu juga nanti bagaimana keadaan timnas kita ketika nanti di sana juga, apakah babak belur sebagai pendulang skor saja intinya, tim sebagai lumbung gol gitu. Tapi yang jelas Pak, kalau ini bisa masuk ke Piala Dunia, saya pikir nama Bapak akan benar-benar sangat melambung tinggi lah, melebihi Sintayong. Itu jelas. Bapak sudah lihat bagaimana seorang Sintayong dilulukan ketika di bandara. Hati-hati nanti ketika nanti di GBK lawan Bahrain dan kita kalah mungkin ya, jangan-jangan sebagai GBK itu nanti nama Sintayong yang berkumandang. Kalau memang demikian nanti Bapak hati-hati juga nantinya. Semoga Bapak tidak terlibat dalam konspirasi yang mungkin ini masih di benak saya karena seorang Nurdin Halid ini. Tapi kalau memang Bapak terlibat, tentunya itu juga alarm bahaya buat Bapak nanti dari timnas kita, dari para supporter timnas kita. Pak Erik, tolong tegaskan kembali, Anda benar-benar all out buat bangsa ini. Tolong orang-orang seperti Nurdin Halid ini jangan terlibat lah di dalamnya. Saya harap demikian ya Pak ya. Saya harap beliau ini tidak ada di dalam. Kalau ada di dalam, ayo supporter Indonesia, kalian harus jaga-jaga timnas kita. Semoga mereka, sekalipun mereka punya hak untuk menonton, punya hak untuk berkomentar, itu silahkan lah. Tapi kalau sampai mereka mengganggu, mulai masuk, segala macam, sepertinya supporter Indonesia harus all out membet mereka, Nurdin Halid CS ini. Ayo selamatkan tetap timnas kita, perhatikan jangan sampai orang ini merongrong lagi ke tubuh PSSI dan menghancurkan sepak bola negeri kita ini. Maju terus timnas kita, sepak bola Indonesia harga mati. Terima kasih, jangan lupa komentar ya teman-teman.